Papua 1, Media Nasional, Media Indonesia, satukan.com Indonesia. Terima kasih. Itulah nama saya dan profesi saya. Teman-teman sudah pegang materi kan yang dibagi, tolong supaya materi yang sudah ada itu tolong dibagi. Tapi juga ada yang di PowerPoint yang sudah dibuat dalam PowerPoint. Jadi kawan-kawan, kita langsung saja dalam materi ini. Sebelum itu saya minta materi saya dibagikan ke teman-teman semua. Semua sudah dong? Ya, di situ judulnya materi dasar pelatihan jurnalisme warga. Pertama saya mohon perhatian, serius, simak karena materi saya cukup sederhana untuk dipahami dan dimengerti oleh kawan-kawan yang hari ini punya niat untuk masuk untuk belajar terkait dengan jurnalisme warga di Papua Barat atau di Tanah Papua. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan jurnalisme. Mungkin teman-teman sudah ikuti di dalam materi yang saya sudah bagikan di situ. Nanti sesi tanya jawab, sesi lain-lain itu akan berlanjut. Namun saya mohon supaya ikuti materi yang saya sudah bagikan di situ. Pertama menyimak ya. Teman-teman kita langsung saja ke materi. Pertama terkait tentang jurnalisme. Apa itu jurnalisme? Jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Pengertian jurnalisme dalam konsep media berasal dari perkataan jurnal, artinya catatan harian mengenai kejadian sehari-hari. Jadi teman-teman, kawan-kawan diwajibkan untuk melihat, merasakan, maupun terlibat langsung dalam peristiwa atau situasi yang terjadi di lingkungan kawan-kawan setempat. Pentingnya jurnalisme warga hari ini literasi digital maupun dunia maya dan media-media mainstream ini sangat banyak. Namun kadang-kadang dalam tanda kutip rakyat maupun warga maupun publik sebagai pembaca media ini kadang-kadang tidak terlalu percaya atau yakin atas pemberitaan yang disampaikan oleh media-media terutama ada di grassroots masyarakat. Kenapa demikian? Karena laporan yang disampaikan oleh media utama kadang-kadang tidak 80% tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Maka jurnalisme warga ditugaskan untuk bagaimana membantu menginput informasi. Di situ ada tertulis bahwa bagaimana melihat kejadian itu, fakta-faktanya, dan melaporkan peristiwa dalam bentuk informasi. Kawan-kawan perlu tahu dan perlu memahami bahwa informasi dan berita itu beda. Informasi itu hasil input, hasil verifikasi yang dirangkai oleh warga untuk diinformasikan. Sedangkan berita atau pemberitaan, supaya teman-teman jangan salah kaprah tentang informasi dengan berita. Berita itu karya ilmiah seorang jurnalis, itu karya ilmiah yang sudah lewati beberapa tahap, yang sudah dikaji, yang sudah dianalisis baik dan dikemas dalam bentuk berita. Jadi berita merupakan informasi yang dikemas dalam karya jurnalistik. Itu yang disebut berita.
Ini dasar-dasar ini kawan-kawan perlu tahu, terutama kawan-kawan di LSM, kawan-kawan yang hari ini bekerja di NGO, kawan-kawan yang hari ini kerja di manapun berada yang menyampaikan informasi ke publik. Ini penting. Ingat bahwa informasi beda dengan berita. Informasi beda dengan berita. Nah, maka hari ini jurnalis keluarga dituntut untuk mengais informasi sedemikian rupa dan verifikasi fakta-fakta, faktor-faktor di lapangan untuk diupdate, tetapi yang beretika, yang memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik yang diatur dalam undang-undang pers. Itu yang dimaksudkan dengan jurnalis keluarga. Tidak semua orang bisa menjadi jurnalis. Semua orang bisa menjadi seorang jurnalis keluarga, menyampaikan segala sesuatu di dunia maya, contohnya di Facebook, di WhatsApp. Namun itu adalah informasi. Di dalam informasi itu mereka ada identik atau sering terikat atau terkait atau bagaimana dengan undang-undang IT. Itu informasi. Tetapi kalau berita itu karya seorang jurnalis, sama dengan karya ilmiah yang hari ini dikeluarkan oleh akademisi, dikeluarkan oleh peneliti-peneliti. Wartawan juga, berita itu karya jurnalistik yang dihasilkan oleh seorang jurnalis atau wartawan. Jadi mungkin kawan-kawan butuh beda, itu baru kita lanjutkan bagian ini. Informasi dan berita itu beda. Dalam dunia jurnalisme ada prinsip dan metode. Kita ajarkan warga untuk bagaimana memanfaatkan potensinya dalam bentuk hari ini literasi digital, Facebook, WhatsApp, bagaimana menggunakan metode-metode jurnalistik yang diatur dalam undang-undang pers di negara Kesatuan Republik Indonesia dalam tanda kutip pemerintah, seperti itu. Jadi ada prinsip atau metode yang biasa digunakan untuk menghimpun berita yang disebut dengan 5W1A. Formula ini atau 5W1A adalah singkatan dari apa yang terjadi, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, mengapa hal itu bisa terjadi, kapan peristiwa ini terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, bagaimana peristiwa itu terjadi. Suatu laporan dapat dianggap lengkap apabila ada unsur-unsur ini, apabila menggunakan metode ini. Laporan, informasi juga itu dalam bentuk laporan, tetapi bukan berita. Kawan-kawan LSM kadang-kadang ini realitas di lapangan. Kawan-kawan NGO kadang-kadang melaporkan sesuatu ke entah itu pendonor atau apa yang hari ini ada di luar sana atau di kancah nasional. Kadang-kadang minta maaf, dalam tanda kutip saya harus sampaikan bahwa mereka menganggap bahwa kredibel, laporan mereka sangat kredibel. Sedangkan akan dipertanggungjawabkan di publik apabila memenuhi metode atau kaidah-kaidah nilai-nilai jurnalistik. Itu yang saya sampaikan. Bahwa kawan-kawan boleh tulis semua pokok pikiran terkait persoalan di pinggir kawan-kawan punya mata, telinga, samping rumah. Tapi harus beretika. Etikanya itu metode jurnalistik. Maka jurnalis keluarga wajib diketahui, wajib dipelajari oleh rakyat, oleh LSM, oleh orang-orang yang hobi, oleh kawan-kawan yang hobi menulis, begitu. Itu untuk mencegah undang-undang IT, untuk mencegah pencemaran nama baik, untuk mencegah gugatan-gugatan atau somasi-somasi yang sering dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Jadi mungkin itu sekilas bagaimana membedakan informasi dan berita, dan menulis informasi menggunakan metode 5W1A atau metode jurnalis yang diatur dalam undang-undang pers. Lanjut, setiap warga negara memiliki hak berdemokrasi di semua aspek. Salah satunya adalah media. Jadi warga negara bukan punya hak hanya untuk menyampaikan pendapat di muka umum, mendapat pendidikan, mendapat kesehatan gratis, kesejahteraan dan lain-lain. Dari sektoral yang hari ini pemerintah jalankanlah begitu. Tapi warga maupun rakyat punya hak berdemokrasi dalam konteks media.
menggunakan media massa, menggunakan media mainstream, menggunakan media-media elektronik yang ada yang sedang digunakan hari ini oleh kawan-kawan. Begitu. Jadi demokrasi media, hari ini demokrasi media mati karena jurnalisme warga tidak diterapkan, tidak dijalankan, tidak diketahui, bahkan tidak dipahami oleh rakyat. Begitu. Tidak saja kita harapkan teman-teman di media utama. Teman-teman di media utama itu tentunya akan bekerja sesuai mekanisme, sesuai kontrak yang ada. Kita harus setuju dalam bagian ini, kawan-kawan. Saya sering sampaikan bahwa teman-teman media utama kita ini diatur di undang-undang pers. Jurnalisme warga tidak diatur dalam undang-undang pers. Dunia jurnalisme warga berpotensi undang-undang IT, sangat-sangat berpotensi. Kawan-kawan bikin laporan dari NGO salah dilaporkan ke publik dan bocor, pihak-pihak yang relasi dirugikan itu akan intervensi dan akan menggugat LSM atau kawan-kawan NGO atau kawan-kawan lembaga manapun yang di dalamnya ada media dan informatika. Itu sangat rentan sekali dengan undang-undang IT. Maka hari ini kita harus bagaimana memperkuat bagian ini. Saya sebagai pemuda Papua tapi juga jurnalis sudah 13 tahun di tanah Papua, apresiasi sekali ke Andi hari ini mengumpulkan generasi kawan-kawan, teman-teman muda untuk bagaimana belajar tentang apa itu jurnalisme. Kita di tanah Papua, khusus tanah Papua yang hari ini ada dan ada yang lain di sini, kita hari ini kurang dalam narasi. Persoalan kita banyak, tapi narasi kita kurang. Begitu. Persoalan kita banyak, tapi narasi kita kurang. Kawan-kawan jangan salah, kalau hari ini kawan-kawan bikin laporan tentang ibu satu kena stunting di kampung mana. Tetapi kalau hanya kawan seorang yang melaporkan itu, menarasikan itu, apa yang dampaknya tidak ada. Tidak ada dampak. Hari ini pasar tingkat bahwa yang jualan di pasar di bawah lantai cuma seorang diri menarasikan akan tidak mempan. Maka butuh gerakan membangun narasi yang beretika di sosial media yang hari ini kawan-kawan memiliki, tetapi menggunakan etika jurnalistik. Itu yang disebut dengan jurnalisme warga. Jurnalisme warga. Kalau warga menulis itu biasa, tetapi ini jurnalisme warga berarti di dalamnya ada keterlibatan pers utama. Pentingnya membangun narasi, pentingnya membangun opini, pentingnya membangun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan bagaimana mengangkat persoalan-persoalan di sekitar kita. Tetapi kawan-kawan ingat, negara ini negara hukum, memiliki undang-undang IT, memiliki undang-undang, segala undang-undang yang bisa mengikat, menyinggung perasaan ini, wujud pimpinan akhirnya kawan-kawan korban. Bagaimana saya akan menegaskan dan mengulangi di bagian ini supaya kawan-kawan tolong fokus dan mendengar, menyimak bagian yang saya sampaikan. Begitu pentingnya jurnalisme warga karena itu. Kita lanjut. Demokrasi media melalui jurnalisme warga. Jadi posisi jurnalisme warga memang belum terlindung oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang Undang-Undang Pers. Jadi kawan-kawan, ngeri sekali kalau jurnalisme warga jalan tanpa undang-undang. Itu sangat ngeri. Warga menulis perasaannya, menulis kesakitannya, menulis keterpurukannya dalam sosial, dalam budaya, dalam politik, dalam ekonomi. Tapi ngeri sekali, ngeri karena tidak dilindungi oleh undang-undang. Cuma undang-undang 45 yang melindungi hak warga negara. Tetapi dalam bagaimana menulis, menyampaikan pendapat dalam tulisan, itu rentan sekali undang-undang IT. Maka memahami konteks demokrasi media itu sangat penting. Seperti itu. Jadi kawan-kawan, mungkin saya sedikit tekan di demokrasi media juga. Jadi kawan-kawan semua punya hak berdemokrasi dalam dunia media, tetapi harus punya etika.
Jadi undang-undang yang menjadi tolak ukur kebebasan pers Indonesia itu hanya mengatur mengenai pers yang berbadan hukum. Namun kita tak bisa menafikan kehadiran jurnalisme warga yang terus bertumbuh belakangan ini. Jadi wartawan utama, jurnalis utama yang hari ini berbadan hukum, punya media berbadan hukum, tidak bisa menyepelekan jurnalisme warga. Kebakaran direndahi, warga di situ yang lapor di SP dulu. Mayat ketemu di mana warga yang kasih naik tanpa etika, kasih naik dengan telanjang, kasih naik dan lain-lain. Warga meninggal baru tidak pakai busana atau baju. Ini kan perlu ada perhatian, perlu ada pendidikan khusus tentang jurnalisme warga. Jadi saya harap kawan-kawan fokus. Kita tidak bisa menafikan kehadiran jurnalis warga yang terus bertumbuh belakangan ini. Statementnya Ketua PWI Pusat, statementnya beberapa waktu lalu di Hari Pers Nasional bahwa hari ini laporan informasi warga lebih cepat dari karya jurnalistik, yaitu berita. It's okay hari ini. Tapi banyak juga warga yang ditangkap karena undang-undang IT, pencemaran nama baik. Begitu banyak toh? Banyak juga. Pers kenapa susah ditangkap, dipegang? Karena itu bukan karya ilmiah yang diatur dalam undang-undang pers, yang diatur dalam konstitusi negara, yang diatur dalam pemerintahan. Pers yang memiliki badan hukum jelas. Begitu. Jadi diharapkan semua teman-teman juga harus memahami bagian ini. Kita lanjut, pengembangan jurnalisme warga. Jurnalisme warga berarti warga yang aktif mengumpulkan informasi. Jadi jurnalisme warga itu warga yang aktif mengumpulkan informasi, bukan mengumpulkan informasi di dunia maya baru kasih naik. Itu barang tentu undang-undang IT pegang. Informasi di sekitar yang dilihat, yang dirasakan, yang didengar, itu yang dikemas dalam satu informasi menggunakan metode-metode jurnalis untuk dipublish supaya tidak dijerat hukum pidana lainnya seperti undang-undang IT dan lain-lain. Begitu. Jurnalisme warga berarti warga yang aktif mengumpulkan informasi, memverifikasi, menulis dan kemudian menyebarluaskan, baik melalui blog personal, media komunitas, media sosial seperti Facebook dan lain-lain, maupun media utama yang menyediakan kanal khusus bagi jurnalisme warga. Jadi di dalam jurnalisme utama itu sering, kalau di media cetak itu, saya kan di media cetak lama juga ini, di media cetak itu ada tulisan apa? Ada tulisan jangan buang sampah atau sampah plastik itu begini orang keterangannya, itu pikiran-pikiran rakyat. Itu ada dia punya dia punya rubriknya itu pikiran rakyat di koran-koran itu. Nah itu dilahirkan oleh jurnalisme warga. Itu dilahirkan oleh jurnalisme warga. Kenapa media utama ambil? Karena itu menjadi acuan media utama untuk mengklarifikasi, mengkonfirmasi, memverifikasi secara aktual bahwa berita ini betul tidak terkait dengan anak tidak terurus atau dipesertikan dan bisa belum sampai nyawa tinggal berapa saja baru dokter datang atau rumah sakit datang atau jiwa sosial itu belum datang ke mana bantu. Jadi kita lanjut. Sejatinya jurnalisme warga bukan barang baru di Indonesia, memang benar. Sebelum internet banyak diakses masyarakat, jadi jurnalisme warga ini sudah ada. Sudah ada sejak tepat bulan Mei 98. Itu waktu reformasi. Itu jurnalisme warga muncul. Pada saat itu tidak ada itu namanya internet dan handphone Android seperti ini. Jadi menurut sejarah praktik, jurnalisme warga berawal dari radio Sonora Jakarta saat kerusuhan Mei 98, di mana para pendengar melaporkan apa yang dilihat dan dialami ke radio tersebut. Itu kawan-kawan bayangkan coba, dong melaporkan ke radio, baru radio
juga laporkan. Tidak ada satu tulisan yang ditulis dalam satu koran atau media mainstream dan tinggal sekarang kita tahu dan kita baca. Ini dah lapor saja. Baru wartawan kan juga lapor pakai etika, pakai undang-undang pers. Kalau enggak itu mereka. Itu kerusuhan tidak ada media. Nah hari ini banyak media. Hari ini ada internet. Hari ini ada sarana IT lengkap semua. Tapi kok minim kritisi dari warga dunia maya kepada pemerintah terkait persoalan rakyat yang beretika. Itu minim, sangat minim hari ini. Maka kawan-kawan butuh belajar, terutama membaca dan terus menulis. Itu sangat penting. Jadi di mana para pendengar melaporkan apa yang dilihat dan dialami ke radio tersebut, dan pada tahun 2000 itu sudah ribuan reporter dari jurnalisme warga. Bayangkan coba yang lapor karena peristiwa 98 itu terjadi, langsung tahun 2000 jurnalisme warga semua menjamur. Laporkan masalah ini, laporkan masalah ini, laporkan masalah ini. Di radio yang tadi itu, radio 98 itu, ada radio lagi bro. Namun dengan kehadiran internet makin menyuburkan jurnalisme warga. Maka menurut kami, kemajuan teknologi internet dan media sosial telah mengubah wajah media secara fundamental dari komunikasi satu arah yang hanya menyampaikan berita dan informasi menjadi interaksi dua arah, di mana pengguna dapat berinteraksi dengan penyedia informasi atau antar pengguna. Untuk itu kehadiran jurnalisme warga menjadi antitesis. Jadi kehadiran jurnalisme warga ini menjadi antitesis atas ketidakpuasan publik terhadap pemberitaan media tersebut. Kenapa tadi saya awal dengan dalam tanda kutip media utama, kredibilnya hari ini dipertanyakan dan hari ini menurun. Kredibel media utama hari ini menurun. Jadi diharapkan jurnalisme warga bisa menjadi antitesis. Artinya bahan pembanding untuk media-media utama yang hari ini tulis peristiwa jalan nasional itu terbakar. Padahal dia cuma bakar di depan toko mulia situ saja atau gratis itu saja. Jadi jurnalisme warga itu untuk menjadi antitesis media utama, menjadi antitesis media utama, menjadi bahan pembanding. Oke, media mainstream ini tulis jalan nasional terbakar. Ada salah satu warga yang punya Facebook ini lemah sekali, tapi dia menangis merangkai peristiwa itu sedemikian rupa di Facebook. Maka dipastikan rangkaiannya itu akan menjadi acuan untuk media utama, bahkan kepolisian pun akan menggunakan itu. Itu misalnya ada kan di antara kalian sini yang nantinya seperti itu. Sampai di sini mengerti dong terkait jurnalisme warga? Jadi untuk itu kehadiran jurnalisme warga menjadi antitesis atas ketidakpuasan publik terhadap pemberitaan media utama. Sebab media utama dibangun oleh sebuah struktur bermodal besar dan berkepentingan komersial serta politik yang harus menempatkan warga sebagai konsumen atau objek berita. Jadi minta maaf untuk kawan-kawan media utama yang hadir di sini. Saya harus kritik bagian ini. Jadi kadang-kadang media utama ini menggunakan rakyat, menggunakan keluhan rakyat sebagai objek atau mengkomersialkan keluhan rakyat kepentingan perusahaan medianya. Maka hari ini, salah satunya partai politik. Maka hari ini rakyat dituntut untuk bangkit dari bagian ini, bangkit. Bukan persoalan tidak percaya media utama, bukan. Media utama itu hasil kajian itu ilmiah kita ada di situ. Tetapi bagaimana warga bangkit untuk memanfaatkan demokrasi media kita hari ini di negara, di pemerintah. Pemerintah sangat membuka bagian ini. Demokrasi media itu bukan saja demokrasi yang hari ini orang demo-demo, itu kecil. Ingat bahwa senjata kita itu pena. Senjata rakyat itu pena. 1000 tentara dengan lengkap, senjata lengkap, bahkan tadi wartawan berdiri di situ
seribu tentara itu minggir sekali. Yo adik-adik, adik ikut. Malah orang tambah kawan lagi. Karena pukul dia sama saja pukul 1 dekat raya di bumi atau sekol dia. Gitu. Kalau jurnalis keluarga dituntut itu harus hati-hati dalam segala aspek. Mau ambil video ditanya dari mana? Tahu? Mau ambil foto ditanya dari mana? Saya ini jurnalis keluarga. Waduh, warga lagi berlapor. Waduh, kok ini wartawan? Maka warga yang terlibat dalam jurnalisme nanti dituntut untuk lebih hati-hati dalam berpikir, bertanya, bertindak. Begitu. Kalau itu salah bertanya, mati saya dengan sakit. Gua mau video itu apa deh? Gua video itu apa? Tapi kalau wartawan yang kartu pers, itu wartawan. Jadi itu beda. Beda wartawan atau jurnalis dengan jurnalis keluarga. Secara historis, semangat kebebasan pers telah mendorong lahirnya jurnalis keluarga. Jurnalis keluarga dapat dianggap sebagai keinginan masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang lebih beragam dengan sudut pandang yang lebih luas. Jadi memang jurnalis keluarga ini dia akan menulis segala sesuatu itu, dia punya pikiran itu, pandangan itu akan umum saja. Akan umum macam hari ini rumah sakit tutup, itu cuma sampaikan di publik di Facebook bahwa rumah sakit tutup. Itu karena apa? Dokter tidak ada. Dokter tidak ada karena harus masuk tes. Karena apa? Gaji belum dibayar. Berapa bulan? Siapa direkturnya? Begitu. Dikumpulkan semua, baru dikemas dalam informasi. Itu kerja-kerja jurnalis keluarga. Tapi kalau wartawan nanti direktur sudah sering pakai direktur situ datangnya clear. Begitu. Jadi macam peristiwa rumah sakit Manokwari tutup. Rujukan pemerintah maupun wartawan utama semua menggunakan yang ada di Facebook. Pergi ke sana untuk memverifikasi, mengklarifikasi. Maka semua tidak suara rakyat diharuskan untuk bangkit, untuk bangkit. Menjadi seorang penulis itu penting. Bagaimana menulis kurang baru mau bicara? Waduh, itu bahaya sekali. Membaca, menulis, menutur itu yang harus dipegang oleh jurnalis keluarga. Membaca, menulis, menutur. Ketika bacaan tuntas, tulis pun akan mengalir. Maka sewaktu-waktu diberikan kesempatan untuk bicara atau menutur, itu tidak ada yang lawan itu. Tidak ada yang melawan. Habis itu kita kembali ke materi. Fenomena ini membuat masyarakat percaya bahwa orang biasa punya kekuatan untuk menyebarkan informasi dan untuk membagikan cerita dengan sudut pandang mereka. It's okay. Hari ini semua punya hak. Kami yang ada dalam ruangan punya hak untuk sampaikan informasi. Tapi ingat bahwa itu informasi, bukan berita. Kalau saya dan teman wartawan yang ada berdiri sana, kita tinggal tulis, baru naik kan sudah lagi betul kegiatan ini sangat betul. Kecuali kalian live, baru secara visual betul ya dipastikan. Itu kalau untuk tulis besok itu hanya ilmunya itu ada di yang berdiri sana, wartawan utama itu dan satu yang berdiri pakai topi sana itu Ari Bagus Purnomo. Jadi kawan-kawan baca ulang, fenomena ini membuat masyarakat percaya bahwa orang biasa yang punya kekuatan untuk menyebarkan informasi. Orang biasa juga bisa menyebarkan informasi, tapi dia bukan penulis berita. Begitu. Dan untuk membagi cerita dengan sudut pandang yang berbeda. Tentunya 20 sekian orang dalam ruangan ini kita akan pulang dan menulis kegiatan ini dengan pandangan dan pikiran yang berbeda-beda, dong? Tentunya begitu. Semua akan begitu, akan tulis yang pandangan. Tadi materi pertama ini, pandangannya ini tadi, situasi seperti ini dan lain-lain. Seorang jurnalis, dia akan melihat rangkuman dari kegiatan ini apa. Rangkuman kegiatan ini apa? Baru dia akan tulis. Itu beda. Jurnalis utama dan jurnalis keluarga. Itu bedanya di situ.
belajar untuk bagaimana memahami penyebaran informasi dan penyebaran berita. Penyebaran berita itu bukan hoax. Saya orang yang paling tidak sepakat dengan ini pemberitaan atau aparat-aparat kepolisian atau petinggi-petinggi negara yang menyebutkan bahwa berita hoax. Itu mereka melecehkan jurnalis, melecehkan profesi saya. Yang hoax itu informasi, bukan berita. Berita itu karya ilmiah. Sama dengan kamu jadi skripsi itu. Berita. Itu karya ilmiah seorang jurnalis. Jadi saya orang yang tolak ada narasi yang dibangun bahwa ini berita hoax tersebar di seluruh Indonesia. Pemimpin itu harus cari tahu dia. Dia belajar tidak gitu dunia pers. Pemimpin itu harus cari tahu. Maka teman-teman LSM juga harus bisa bedakan berita dan informasi. Teman-teman dalam lembaga apapun yang punya media harus bisa bedakan informasi dan berita. Informasi inkredibel, artinya kredibelnya masih perlu diverifikasi. Tapi kalau berita itu kredibelnya sudah clear, sudah selesai. Seperti itu. Kita karena Papua ini mahasiswa saja cuma menulis hari ini. Hari ini saya bisa pastikan 70% sampai 80% skripsi mahasiswa itu copy paste. Itu copy paste mahasiswa hari ini. Itu copy paste. Itu copy paste. Itu artinya adrenalin menulis, keinginan menulis, merangkai itu kurang karena tidak tahu baca. Tidak pernah baca. Bagaimana bacaan minim, bagaimana menulis skripsi, bagaimana menulis informasi yang akurat, bagaimana menjadi seorang jurnalis. Kalau membaca saja tidak ada. Hari ini mahasiswa Unipa Unjen yang ada di dalam Papua ini skripsi itu orang copy paste saja, beli. Tidak tulis, dia tidak ini, ketika akan ikrar. Dia tidak apa, merangkaiakan dengan orang punya kata. Tidak. Itu saya yang bilang, Gustavo Wanma yang bilang. Dengan demikian kami sebagai penulis mendorong jurnalis warga karena ini adalah salah satu perjuangan untuk menegakkan demokrasi media di Indonesia. Kenapa jurnalis warga penting? Penegakan demokrasi media di Indonesia belum tuntas ketika warganya belum punya etika mengkritisi etika menulis baik di publik, belum. LSM saja masih laporkan barang ke NGO, barang ke publik saja kaki kepala. Hari ini LSM masih berlaporan. Saya banyak mengedit berita-berita tentang LSM. Jadi saya bicara begini. Kirim berita LSM itu seakan-akan macam ini laporan polisi, laporan intelijen. Tugas wartawan, jurnalis itu menyederhanakan kata agar menembus ruang dan waktu, agar dimengerti oleh semua kalangan, agar rumput sampai pucuk mengerti. LSM tidak bisa pakai bahasa LSM untuk menulis satu pemberitaan atau satu informasi untuk dikirim ke media utama untuk dikasih naik. Itu tidak bisa. Harus pakai bahasa yang sederhana, bahasa yang dapat diterima oleh semua kalangan. Publik hari ini bingung kerja-kerja LSM di mana? Karena lu tidak mengerti apa yang LSM tulis. Lu tidak mengerti apa yang LSM laporkan di publik. Hari ini. Maka masyarakat hari ini bilang, LSM itu siapa? Karena tidak ada penulis-penulis hebat, penulis-penulis yang punya pemahaman tentang jurnalisme di dalam LSM itu untuk bagaimana merangkai pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh LSM atau NGO-NGO di tanah Papua. Maka teman-teman diwajibkan untuk harus menjadi mentor jurnalis keluarga, menjadi seorang penulis jurnalis keluarga yang beretika, yang punya etika. Kritik, kami ada solusi. Kita lanjut ke mendorong jurnalis keluarga yang beretika. Nah ini ada topiknya. Mendorong jurnalis keluarga yang beretika.
teknologi internet memang membuat siapapun bisa menjadi jurnalisme warga. Dampaknya, informasi yang disampaikan bisa benar atau salah. Untuk menyaring banyaknya jurnalisme warga tersebut, harus ditetapkan syarat khusus pada jurnalisme warga. Syarat umum antara lain tidak bekerja dan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan aturan atau di dalam organisasi LSM itu kan ada anggaran dasar rumah tangga toh. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan. Itu karena anggaran dasar rumah tangga ini kan aturan-aturan yang digunakan oleh semua organisasi, semua lembaga yang mengacu ke Undang-Undang 45 dan mengacu ke pasal atau undang-undang yang menyampaikan pendapat di muka umum, tidak saja berbicara, menutur tetapi juga menulis. Maka teman-teman jurnalis warga bisa menggunakan aturan di dalam organisasi yang teman-teman atau kawan-kawan ada di dalam situ untuk menjadi seorang jurnalis warga yang beretika. Syarat umum antara lain tidak bekerja dan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan anggaran dasar atau kode etik di dalam organisasi. Itu baru kawan-kawan bisa selamat. Dalam pelatihan ini tentunya kita mendorong lahirnya jurnalisme warga yang beretika, karena jurnalisme warga muncul dari warga biasa. Jadi jurnalisme warga itu dia muncul dari warga biasa. Warga yang punya hati, melihat persoalan rakyat, melihat persoalan-persoalan yang secara kasat mata itu marginal, tidak ada perhatian pemerintah dari segala sektor lah. Nah, maka warga muncul untuk bagaimana saya harus menulis, marah-marah di Facebook, marah-marah di Twitter, marah-marah di dunia maya yang hari ini sedang dipakai oleh kawan-kawan. Tapi kawan-kawan ini semua intelektual, semua berpendidikan. Jadi menyampaikan sesuatu itu yang minimal punya etika dan terdidik, toh? Begitu. Terutama saya harus tegas ke kawan-kawan LSM dulu. Kawan-kawan LSM ini sering mereka mengklaim diri bahwa mereka itu barometer informasi terkait persoalan di Tanah Papua. Indikatornya apa? Indikatornya apa? LSM ini kan sering mengklaim diri bahwa informasi mereka itu yang selalu berdebat. Informasi kalian juga ikut terlibat menghambat pembangunan di Tanah Papua. Minta maaf. Informasi LSM juga ikut menghambat pembangunan di Tanah Papua. Salah satunya hal-hal yang tidak bisa dilaporkan di contoh kasus yang hari ini terjadi di Manokwari Raya. Tambang yang sebenarnya tidak boleh disampaikan dalam laporan-laporan. Tugas kamu kan melihat sosial, melihat sosiologi masyarakat, melihat persoalan terjadi di realitas masyarakat, bukan kasih tahu isi perut. Akhirnya ini masyarakat termarginal di atas. Ini kita bicara realita. Maka jurnalisme warga dituntut untuk menyampaikan peristiwa yang terjadi yang dilakukan oleh korporasi apakah yang hari ini ada merajalela di Tanah Papua ini baru. LSM juga ikut terlibat dalam menyampaikan informasi-informasi yang memuluskan kepentingan mereka di Tanah Papua. Minta maaf, begini kita harus bicara keras dan jujur. Supaya kawan-kawan yang baru terjun, baru mengikuti jurnalisme warga dan punya niat untuk menulis ini bisa berawal menulis jujur itu penting. Bisa berawal toh menulis kejujuran, menulis jujur persoalan itu penting. Jadi saya tekankan lagi bahwa LSM juga ikut terlibat dalam menghambat pembangunan di Tanah Papua. Itu teman-teman LSM yang hadir di sini dan wartawan yang harus garis bawahi bagian itu. Karena informasi sering tidak sesuai dengan realitas. Artinya seorang wartawan punya berita naik dengan laporan LSM. Pertanyaannya, LSM dengan wartawan pernah duduk bersama atau pernah melakukan konferensi pers? Kan tidak pernah, jarang. Begitu teman-teman wartawan yang hari ini hadir. Betul. Ya betul ya. Memang kok teman jadi kok betul. Betul. Kok banyak sekali.
jadi kita lanjut. Tadi itu intermezzo saja terkait ini. Apa? Reseptora. Ini bicara, jadi bicara jujur. Dalam pelatihan ini ternyata kita mendorong latihan lahirnya jurnalisme warga yang beretika, karena jurnalisme warga muncul dari warga biasa yang tidak mendapat keterampilan jurnalistik sebagaimana halnya jurnalis pada media utama. Jadi inilah proses kita hari ini, belajar untuk menjadi seorang jurnalisme warga. Elemen jurnalisme warga biasanya terletak pada kemampuannya melakukan verifikasi terhadap informasi yang diperoleh. Jadi satu waktu, contoh saja kawan yang ini, yang ini kecamatan nama siapa? Siapa? Ros lahir dari motor sampai tiba-tiba kecelakaan di Bapak Risabetas itu. Di naik pendekan apa? Oh? Oke, tiba-tiba lihat kecelakaan. Lihat. Tiba-tiba melihat kecelakaan tuh. Terus mulai terus tapi stop, baru foto terus, foto saja. Lain baru mau bikin, mau hidup narasi. Mau tulis tapi karena laporan itu harus diverifikasi. Nah, yang punya hak memberikan konfirmasi, memberikan kebenaran itu bahwa memang ada kecelakaan yang memang itu agak tunggal, tapi mungkin karena kucing yang lewat kah, atau apa begitu. Tapi harus pergi laporkan di Facebook, di dalam blogspot bahwa harus bahwa kejadian ini benar-benar terjadi karena dia lari sampai terbalik. Itu maksudnya apa coba? Dia lari sampai terbalik terus meninggal. Tapi kasihan ini dia punya yang kecelakaan korban ini saja ada pasang infus. Sekarang bagaimana memverifikasinya? Yang punya jalan, yang atur jalan itu lantas. Lantas. Terus harus cari cara bagaimana untuk pergi ketemu pelantas untuk membenarkan bahwa benar kecelakaan ini disebabkan karena ini. Dia lari dengan kecepatan ini, dia pakai helm tapi helm agak naik jadi dia muka hidung patah kan. Ini terus satu meninggal ini parah sekali, kaki patah, luka-luka di muka sini dari tulis. Sekuncur di muka sini hancur-hancur. Padahal dia pilih yang patah saya karena helm dia angkat helm. Jadi itu membutuhkan kredibel berita, kredibel. Maka butuh verifikasi. Verifikasi itu diperoleh, didapati oleh yang oleh narasumber yang kompeten. Seperti Polres. Bisa juga pantauan. Terus bisa pantau tapi harus menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik. Pantauan jurnalisme warga, tetapi harus menggunakan metode jurnalisme utama supaya tidak ada komplain dalam narasi atau tulisan yang dibangun oleh Ros. Jadi seperti itu. Bahkan media-media utama yang menyediakan kanal jurnalisme warga pun tak mau bertanggung jawab, apalagi terjadi gugatan terhadap pemberitaan jurnalisme warga. Kamu bayangkan coba. Kamu sudah tulis capek-capek naik di Facebook baru kamu ada mungkin kasih ke media mainstream satu, baru kasih naik, baru tulis satu nama di situ jelas. Baru dia terus di bawah situ media, contoh saja media reportase.com, popuat.com tidak bertanggung jawab atas berita ini. Itu kan yang sering digunakan oleh media utama. Kalau ada tusuk-tusuk dari warga, tiba-tiba terjadi masalah. Media lepas tangan. Murni undang-undang IT, murni pencemaran nama baik, pembohongan publik. Gitu. Jadi pentingnya memahami konteks jurnalisme warga dengan baik. Mencari jurnalisme warga yang beretika itu topik kita hari ini. Itu menjadi pengantar kita. Menjadi jurnalisme warga, menjadi penulis yang penuh etika. Begitu. Jadi ini artinya risiko kriminalisasi. Jadi ingat, media
media-media utama yang menyediakan kanal jurnalisme warga pun tak mau bertanggung jawab apabila terjadi gugatan terhadap pemberitaan jurnalisme warga. Ini artinya risiko kriminalisasi terhadap jurnalisme warga jauh lebih besar dibandingkan jurnalisme pada media utama. Kita jurnalisme utama dilindungi oleh ini. Kita dilindungi oleh ini. Ini standar tulisan kita, ini standar kita. Standar kompetensi wartawan utama. Ada. Jadi diharapkan nanti para jurnalis warga juga harus belajar dan mengerti isi atau esensi dari standar kompetensi itu apa. Belajar etika menulis yang baik, menggunakan kaidah-kaidah tatanan bahasa, konsep bahasa, menggunakan narasi-narasi yang tidak mencederai norma atau nilai-nilai manusia atau kemanusiaan. Apalagi bersama anak kecil perempuan yang mati telanjang atau diperkosa sudah tidak bisa lagi tulis dia punya nama atau inisial atau pakai nama samaran bunga atau mawar. Sekarang ini sudah tidak bisa. Itu di undang-undang pers sendiri sudah mengatur tentang itu, melarang bagian itu. Apalagi undang-undang IT. Jadi macam perempuan satu di bawah umur diperkosa berkali-kali. Itu tulisannya yang bisa itu tulisannya bagaimana itu coba? Tidak bisa taruh nama. Cuma bisa umur saja. Inisial pun tidak bisa. Tidak bisa dulu yang kita bisa tulis mawar, melati, bunga. Tapi sekarang sudah bisa. Bayangkan coba, wartawan saya sudah dikekang dengan bahasa hukum sudah dikekang. Apalagi warga yang mau menjadi penulis. Kita lanjut. Jadi kita sampai untuk melahirkan jurnalisme warga yang kapabel dan meminimalkan risiko hukum, pelatihan jurnalistik dan sosialisasi kode etik jurnalistik perlu disampaikan supaya jurnalisme warga tidak menyajikan berita bohong, bermuatan sara atau bermuatan pornografi. Sebaliknya, kode etik jurnalistik mendorong jurnalisme warga membuat berita yang berimbang, tidak subjektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Apa yang dikhawatirkan apabila kebangkitan jurnalisme warga ini pada akhirnya akan menggeser peran jurnalis pada media utama. Jadi wartawan-wartawan utama di Indonesia ini, orang hari ini ketakutan. Saya juga wartawan utama juga. Ketakutan ketika jurnalisme warga bangkit. Ketakutan. Artinya ada takut nanti ada persaingan informasi, persaingan dalam menyampaikan pemberitaan, toh? Tapi sebenarnya tidak. Mereka itu jurnalisme warga itu bisa menjadi acuan, bisa menjadi rujukan untuk jurnalisme utama melakukan verifikasi faktual terkait informasi-informasi yang digali dan dikemas oleh warga. Seperti itu. Jadi sebaliknya kami berkeyakinan bahwa jurnalis warga dan jurnalis media utama bisa saling berkolaborasi. Maka kenapa sampai saya sudah 13 tahun ini menjadi wartawan, saya harus punya kepala kampung satu di Snowy. Dia nomor dengan warga berapa di situ nomor. Saya harus punya nomor kotak, pos kotak di Manokwari Selatan, kampung selatan dari PT Selatan punya pos kotak. Kampung-kampung sama-sama punya pos kotak. Karena sudah waktunya kita berkolaborasi informasi, sudah waktunya kita berkolaborasi. Jurnalisme warga dituntut untuk berkolaborasi dengan jurnalisme utama. Apa yang teman-teman LSM dapat di lapangan, kalau bisa buatnya punya press release, tetapi menggunakan metode jurnalis utama atau kode etik. Itu kolaborasi yang dimaksudkan. No? Peristiwa macam Rose ini tinggal di Masinau,
Tiba-tiba begini Mas Sinam itu besok 2 minggu makin kelam. Saya harus pastikan dia benar kan? Saya harus ngomong ke Mas Sinam. Tidak mungkin kan saya harus tutup berobat kayu lagi ampun. Tidak bisa. Kan kalau kemarin Ros itu ada menonjol kan? Tinggal Ros tulis saja. Seperti itu. Dengan Ros tulis garis-garis besar. Nanti baru saya dari sini pergi ke BMKG kan. Kemana itu? Badan Penanggulangan Bencana ya? Nah, BPBD itu lagi. Jadi pokoknya sama, pokoknya bencana. Jadi wartawan utama khawatir, jurnalis warga juga khawatir. Baru kapan kamu duduk bicara? Begitu. Bahaya sekali. Nah ini waktunya lebih mendetail, lebih mendalam. Nanti beberapa hari ke depan ini pengantar ini stressing kita dalam mengikuti pelatihan jurnalis warga yang beretika di bicara Papua. Jadi Bapak tuh jurnalis warga bisa menjadi garda penyedia informasi pertama. Wartawan itu kadang-kadang saya kalau turun ke tempat yang gawat di Sanggeng itu, saya datang ke warga itu dulu, saya dapat informasi utama dulu. Mana itu? Lu paling kenapa? Itu wartawan utama. Tidak bisa ke sana langsung keluar, apa foto entah apa yang jelas. Ukuran jalan. Itu. Kadang-kadang warga ini juga tidak bisa bedakan intel dengan wartawan. Bahaya sekali. Intel itu sudah lapor mulai dari ros rambut sampai kaki. Wartawan tidak. Kayak itu sampai harus pakai kacamata. Jurnalis warga bisa menjadi garda penyedia informasi pertama, sementara jurnalis media utama bergerak membuat liputan pendalaman dan investigatif atau investigasi. Investigatif mungkin terlalu ini ya, terlalu dalam, lebar, luas, tinggi. Jadi sampai di situ materi sederhana saya untuk jurnalis keluarga. Teman-teman silakan kumpul kembali kalau tidak butuh, kalau butuh ambil untuk baca. Kenapa demikian? Materi yang disederhanakan hari ini, saya sederhanakan materi ini. Kenapa demikian? Karena anak-anak hari ini, generasi hari ini itu tidak waktunya untuk bukan waktunya untuk makan apa namanya? Analoginya itu makan bubur lagi, makan nasi, langsung ke lagi. Jadi sederhana tapi keras, tepat. Dan juga memaksakan kita, adrenalin kita untuk menyerap materi ini. Kita ini semua mahasiswa loh. Semua mahasiswa loh. Ada yang di LSM, ada yang di NGO. Maka sudah barang tentu adrenalin menyerap itu penting. Menyerap. Nanti kalau tidak dibutuhkan dikasih kembali ya materi ini. Jadi selamat datang wahai jurnalis keluarga. Sampai di sini materi singkat saya belum bisa sampaikan salam butir-butir pernah karena tentunya akan ada 1 atau 2 pertanyaan. Tapi ketika kalau dibuka ruang kalau tidak jangan, karena masih ada materi-materi yang berkepanjangan ke depan. Ini pengantar, ini stressing kita, ini landasan kita menjadi seorang penulis yang beretika, menjadi seorang jurnalis keluarga yang beretika. Sejauh ini ada yang perlu ditanya atau tidak perlu, atau seperti bagaimana? Silakan ada, tapi pertanyaan nanti dia terlalu ribet ya. Ya, simpel saja. Nama lengkap, nama HP. Ya, saya Stefani Tidai. Yang saya mau tanyakan sini karena tadi dalam koran itu media cetak kita kan sempat bilang ada pikiran rakyat, namun
pertanyaan yang bagus sekali, sangat luar biasa. Jadi pikiran rakyat yang tadi saya sampaikan di samping koran itu biasanya, ingat, opini itu biasa dikeluarkan oleh orang yang punya kompeten, maka akan ditaruh dalam kolom rubriknya berita atau taruh dalam. Tetapi pikiran rakyat itu artinya pikiran ringan yang dikemas dalam suatu informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dengan realitas yang hari ini terjadi di Manokwari. Jadi dia punya rubriknya itu sering suara rakyat, pikiran rakyat, seputar macam para pinang begitu. Yang seperti di Cepos pun kan ada para pinang. Jadi pikiran rakyat juga atau narasi-narasi dari jurnalisme warga, dari warga juga kadang itu dikirim juga ke media. Kalau memenuhi unsur-unsur jurnalisme utama, maka akan dikasih masuk di dalam. Kalau media cetak itu biasa di samping. Yang macam Cepos punya itu para pinang atau seputar kota Jayapura atau seputar dia macam di Pos ya. Jadi itu tergantung medianya. Dia menamakan itu pikiran rakyat atau suara rakyat atau para pinang begitu, atau pikiran adat. Jadi itu bicara tentang pikiran adat yang singkat, yang membangun atau yang mengedukasi. Kalau opini itu 90% diharuskan ditulis oleh orang-orang yang punya kompeten. Kalau rakyat yang belum punya kompeten itu banyak. Pertama, dia seorang peneliti, dia seorang LSM, dia seorang pengacara, dia pegiat sosial, dia pegiat kemanusiaan, dia pegiat politik. Itu kompeten dia yang dia akan menulis. Dan kalau rakyat, dia akan menuliskan tulisannya terkait realita. Manokwari musim hujan, banyak sampah dan lain-lain. Itu pikiran ringan yang tadi dimaksudkan oleh siapa? Ada Stefani. Stefani lagi orang pertanyaan tajam sekali. Kawan-kawan, pertanyaan satu-satu karena waktu mengejar saya merasa bahwa saya dilihat oleh banyak orang ini, kakak sudah menonton begini, maka itu kemudian waktu saya sudah habis. Permisi, mungkin saya pertanyaan terakhir saja. Terkait yang tadi kan abang bicara undang-undang IT, coba kita kembali mengulas lagi kepada undang-undang 1998 tentang nomor 9 tahun 1998 tentang hak berbicara di depan umum, bebas berekspresi. Apakah solusinya dengan undang-undang IT itu titik temunya di mana? 999. Jadi persoalan undang-undang IT sampai hari ini dia hanya mencegah keterbukaan informasi dalam penulisan, penuturan tidak. Artinya penutur hari ini tidak. Hari ini dia hanya melihat sampai tulisan tentang pemerintah, dia tangkap. Tapi itu mau beri orasi. Pemerintah bingung menangkap di mana, bukti tidak ada. Tapi kalau kau tulis, jadi undang-undang IT hari ini hanya mengkerdilkan keterbukaan informasi dalam menulis. Menuntut jarang ditangkap untuk menjawab apa yang disampaikan. Begitu. Mengkerdilkan, dia hanya mengkerdilkan para penulis untuk lebih hati-hati. Oke, ngambil pendapatmu di dalam tulisanmu, tetapi ingat ada etika yang harus dipakai, ada metode-metode yang harus dipakai, yaitu undang-undang pers. Jadi seperti itu. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera, salam butir-butir pena Papua, salam butir-butir pena Papua, salam butir-butir pena Papua. Jurnalisme warga kuat, rakyat kuat, bangsa terbuka.